عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Rasa syukur semakin kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengingat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin senang, Allah akan semakin mencintai hambanya. Oleh karena itu rasa syukur ini selalu kita perbanyak, selalu kita pupuk agar keberkahan dalam hidup kita bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh, dan jika rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah ia adalah napa Bu? Hati. Niki hadis riwayat Bukhari. Ternyata yang dimaksud hati di sini nopo? Ternyata yang lebih sahih yang dimaksud hati di sini adalah jantung yang berdetak, bukan hati yang dekat dengan liver, ya. Hati ternyata jantung. Karena kalau jantung sudah tidak berdetak, tubuh kita rasa hidup, mboten? Is dead, ya, meninggal. Tapi ada kuasanya Allah. Ada orang yang dicek jantungnya enggak berdetak, tapi dia masih hidup. Itu kasuistik, ya. Ternyata dia itu orang yang ahli sedekah, ahli berbuat kebaikan, ahli mensucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ahli mensucikan hatinya. Allah berikan hatinya, jantungnya di sebelah mana gitu loh. Kaget dokter itu, ya, ternyata kuasa Allah. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadi maka jadilah, ya. Sehingga yang terjadi dia masih hidup walaupun jantungnya tidak berdetak. Masya Allah. Nah, ini keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berusaha dalam amal kebaikan, tetap diusahakan membersihkan hati. Abayano Bumur mau berangkat haji dan Bu Husin Buson ya mau berangkat, ada di sini Buson nggih. Oh alhamdulillah. Itu tetap mau berangkat haji, kita pun juga membersihkan hati. Semakin hati bersih, ya, ketika kita mau berangkat, insya Allah rintangan, hambatan, ujian dan cobaan selama ibadah haji insya Allah bisa kita atasi. Oleh karena itu nopo cara membersihkan hati itu? Yang pertama adalah selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ingat memang bisa kita ucapkan dengan zikrullah, zikir kepada Allah setiap selesai sholat, ya. Setiap selesai sholat kita mungkin bisa zikir subhanallah,
alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah. Tetapi di luar salat, apakah kita masih selalu ingat kepada Allah? Lah niki yang jadi pertanyaan. Soalnya keimanan seseorang niku naik dan turun. Nggih. Naik dan turun. Ketika seorang hamba selalu ingat kepada Allah di luar salat, itu insya Allah termasuk hamba yang beruntung. Karena mengingat Allah itu akan menjadi hati menjadi tenang. Allah senang di dalam keramaian. Allah diingat oleh seorang hamba ini, Allah senang. Dalam perjalanan seorang hamba ingat pada Allah, Allah senang. Dalam kesepian seorang hamba ingat pada Allah, Allah tambah senang. Ya. Artinya apa? Dalam situasi kondisi dimanapun kita berada, ketika seorang hamba mengingat Allah, Allah senang. Ya. Kemudian yang kedua adalah agar hati bersih itu meredam hawa nafsu dan amarah. Ya, hawa nafsu kita itu beraneka ragam keinginannya. Ada keinginan makan berlebihan, ada keinginan beli berlebihan, dan yang lain sebagainya. Yang dicontohkan di dalam Islam itu, yang dianjurkan adalah beli sesuai dengan kebutuhan. Ya, beli sesuai dengan kebutuhan. Dan termasuk kita membeli sesuatu untuk kesehatan itu termasuk kebutuhan. Ya, kadang mohon maaf orang beli yang mengandung racun dia seneng, tapi ketika beli kesehatan dia nggak seneng. Nah itu khawatir setan masuk dalam situ. Ya. Dan juga dianjurkan mencegah amarah. Sinten sing mboten nate marah teng mriki, Bu? Wonten ibu-ibu nggih. Sabar meneng ae nggih. Ndak ada. Bapak-bapak normal nggih. Amarah niki memang gejolak yang luar biasa. Ketika muncul setan ngipas-ngipasi ben tambah marah. Nggih. Oleh karena itu meredam amarah niku banyak cara yang kita lakukan. Termasuk ketika berdiri napa harus duduk. Lek duduk tasik marah, terus napa? Berbaring atau tidur. Lah lek tidur tasik marah, ya napa, Bu? Berwudu. Lah berwudu tasik marah terus napa? Istighfar. Mboten nyeblung jeding, Bu. Nah, wudu itu kan sebagian wajah, tangan, tasik marah, nggih nyeblung jeding kum-kum jenengan. Nah, lek kum tasik marah, nggih renang nggih didelepne pisan nggih. Nggih. Laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan yang dinamakan kuat itu orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang dinamakan kuat itu bisa menahan dirinya ketika marah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh. Beliau dengan izin Allah mampu menahan amarah. Nggih, mampu menahan amarah. Kadang memang situasi dan kondisi kita nggak tahu. Gregetne iya, nggih. Kemudian menahan amarah dengan selalu mengingat Allah itu termasuk salah satu kunci. Yang kedua, ternyata menahan amarah itu bisa dengan cara berbekam. Nanti bekam ibu-ibu. Ya. Bapak nanti nggih insyaallah satu rutin insyaallah atas nggih. Berbekam niku membuang darah kotor. Nggih. Darah kotor niku kalau menghuni di dalam tubuh, setan semakin senang napa mboten? Semakin senang. Sesuatu yang kotor setan itu kerasan. Dan berbekam termasuk sunnah Nabi. Ketika kita jalankan insya Allah bisa meredam amarah. Nah itu saya buktikan. Ketika muncak ibaratnya seakan-akan mau esmosi misalnya ya, itu dibekam ternyata lebih slow ya. Rasulullah saja juga pernah berbekam ketika umroh ya. Jadi seperti itu. Ketika kondisi puasa tidak apa-apa kalau kuat ya, jadi monggo
Ini amalan sunnah yang bisa kita lakukan, dan kebetulan hari-hari ini termasuk tanggal-tanggal sunnah untuk berbekam. Ya. Nanti bisa hubungi Ustaz Nurdin, sakit insyaallah kata. Kemudian menahan amarah itu paling terasa ketika kita kondisi dalam rumah tangga. Ya, ketika seorang orang tua dengan anaknya, ya, jenengan sering menasihati anak atau marah kepada anak ibu. Nggih nate nggih. Ndak kumpul nggih, masyaallah. Enak cuma ndongakne ngoten tok nggih. Nah, ketika mereka masih kecil, masih dalam asuhan kita, kan nate nggih marah kepada anak nggih. Nggih, wajar lah. Tetapi jangan lupa marah kepada anak diiringi istighfar, diiringi doa, pun lawaran ketika marah. Khawatir itu terkabulkan. Ya, panjenengan beto anak kecil dahulu atau putu ketika di hadapan seseorang, oh anak saya itu nakal, anak saya itu bandel, anak saya itu wes macam-macam. Jangan sampai ucapan seperti itu terlontar dari orang tua, apalagi ditunjukkan kepada orang lain. Nate ngoten? Lali wis nggih. Lali wis. Lek sampun keceplosan nggih ditarik malih ucapan kata-kata itu. Nggih. Kadang kita nu keceplosan mboten kerasa padahal puluhan tahun yang lalu. Kan nanti kula ceritakan seorang ibu-ibu keceplosan ketika seorang anak memecahkan vas bunga yang mahal. Mandar pecah ndasmu, misalnya ngoten nggih. Wonten sing ngoten. Akhirnya yang terjadi ketika usia dia 30 tahunan, seorang anak itu kecelakaan, betul kepalanya pecah dan meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Lah niki pentingnya menahan amarah agar selalu dicintai, bersih hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tarik ucapan kita malih nggih, ya Allah. Bareng-bareng monggo. Ya Allah, andai kata ada ucapan saya yang tidak baik kepada anak saya, kepada anak cucu saya, mulai saat ini saya tarik ucapan saya. Amin. Ya, okay. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Yaitu berkata yang baik atau diam. Okay. Perkataan yang baik itu mengandung zikrullah. Perkataan yang baik itu menyenangkan hati orang. Perkataan yang baik itu tidak menyakiti seseorang. Islam datang niku supados tiang itu menjaga kata-katanya. Kan sering kita mendengar kisah tentang seseorang Yahudi pada waktu itu, orang kafir ya datang ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi, waktu itu masih ada Nabi, ada sahabat yang lainnya, tiba-tiba kencing di masjid. Dan saat niki nuwun sewu, lek wonten tiba-tiba kencing di musola, gregeten apa mboten, Bu? Wah, golekno sapu, golekno amit-amit ngeten nggih. Darah tingine kumat nggih, lisane wis kayak sak kebun binatang metu kabeh nggih. Nggih. Sing bajul sing gendruwo wis metu kabeh. Lah niku wonten sahabat sing keceplosan ibarate, kate dihardik, diilok-ilokne dan lain sebagainya, yaitu sahabat yang luar biasa, Umar bin Khattab. Kemudian Nabi tidak marah padahal waktu itu ada Nabi. Akhirnya Nabi menyuruh Umar untuk mengambil seember air karena dia komentar lebih awal. Liane meneng, Umar komentar. Ya sebagai kafarat dendai DE ngomong macam-macam. Suruh ngambil seember air, suruh nyiram bekas kencingnya orang Yahudi tadi itu. Lah, dengan sifat seperti itu, kadang keburukan yang kita lihat niku sanes orang itu kadang tidak tahu memang. Nggih.
Kemaksiatan yang dilakukan orang kadang memang dia tidak tahu. Makanya dilarang menghardik orang yang bermaksiat, orang yang melakukan dosa nggak boleh dihardik. Yang harus kita lakukan adalah didoakan, dinasehati. Ini yang utama. Bukan diilok nih, wana isopo tidak genai lah. Itu namanya menghardik. Sampai menyebutkan anak isopo nemen nggih. Lah normalnya anak Nabi lah. Nggih. Anak isopo padahal bapak kiai misalnya sampai ngoten nyebut-nyebut mboten asal seperti itu. Nggih. Jadi yang baik adalah didoakan atau dinasihati dengan halus. Itu dalam Islam begitu. Beberapa seorang teman-teman yang ketika mengetahui ada anak pang, anak pengemis di jalanan, ngamen dan lain sebagainya, justru ketika bertemu dengannya dia malah dipeluk. Ya, peluk kasih sayang. Bisa jadi anak seperti itu tuh kurang kasih sayang orang tuanya. Gini betul. Bisa jadi anak seperti itu kurang peduli dari orang tuanya. Orang tua kerja terus sering diilok-ilok nih, sering didonkan mentalnya, sehingga anaknya menjadi anak putus asa, keluar dari rumah wis di rumah serasa neraka bukan serasa surga. Wonten kados ngoten niku. Oleh karena itu nggak boleh dalam Islam menghardik. Dikasihani anak di jalanan kita, ya Allah berilah dia petunjuk. Barangkali dia nggak tahu. Lah itu bentuk kasih sayang Islam itu seperti itu, sehingga hati kita itu adem, peduli bukan menghina. Karena dalam hadis dikatakan barang siapa menghina, ngolok-ngolok suatu kemaksiatan, dia tidak akan mati kecuali dia akan mengalami hal yang sama. Bayangkan ancaman ngoten. Naudzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat adalah supaya hati kita niku bersih, perbanyak muhasabah. Napa muhasabah, Bu? Menghitung diri. Lek menghitung diri niku targete kita niki taat kepada Allah lebih banyak napa mboten? Kita itu lebih taat pada Allah apa tidak? Hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Karena kelak ketika kita dihisab tidak tolah-toleh kepada orang lain, fokus kepada diri. Ketakutan yang tambah ketakutan, menunggu di padang mahsyar 50.000 tahun, bayangkan. Nggih, jenengan antrian ngenteni sak jam, kemeng mboten? Sedina ae antrian, kesel mboten, Bu? Kesel. Lah niki 50.000 tahun teng padang mahsyar antrian. Wes piye rasane? Lah niki kita dianjurkan muhasabah, menghitung diri. Kalau orang, tadi saya dengarkan ceramah, kalau orang itu banyak menghitung dirinya sendiri, menghitung kesalahannya sendiri, dia tidak akan sempat untuk menghina melihat kesalahan orang lain. Orang yang banyak melihat kesalahan orang lain sampai komentar, sampai disebar-sebarkan, biasa itu yang niki kurang muhasabah, kurang introspeksi terhadap kesalahan dirinya sendiri. Lah niku gunanya pengajian itu kita itu sama-sama introspeksi. Tidak ada orang yang sempurna, karena yang sempurna hanya Allah. Mesti ada kekurangan. Kita lihat orang seakan-akan alim dan sebagainya, mesti ada kekurangan. Tidak boleh diri kita tuh merasa baik, lebih baik daripada orang lain. Karena iblis itu diturunkan dari surga karena dirinya merasa lebih baik. Kalau ada manusia yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, berarti koncone. Nah, saya ngomong jenengan loh, okay? Seberapa banyak pengikut dia, seberapa banyak harta dia, kalau dirinya lebih baik, merasa lebih baik, berarti koncone. Kok tidak banter, Bu? Jadi kita niku diajarkan dingkluk. Loh, kita niku majelis ilmu, majelis zikir yang dipimpin oleh Ustadz Nurdin yang Masya Allah rutin tiap pekan. Terus ternyata akhir majelis ditutup kali nopo? Doa kafaratul majelis. Panjenengan semerap tahu apa kafaratul majelis itu? Dendanya majelis, dendo. Wes dibicarakan, insya Allah bicarakan baik-baik. Wes zikrullah, kok kita disuruh bayar denda?
Karena nopo? Khawatir di dalam majelis itu ada kata-kata yang sia-sia. Khawatir di dalam majelis itu ada hati yang mungkin masih ngerasani orang lain. Khawatir dalam majelis itu ada dosa yang kita lakukan. Maka di dalam majelis yang kebaikan saja kita didenda, disuruh bayar dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, maha suci Engkau. Subhanakallahumma bihamdik, dan segala puji bagi Engkau. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Bayangaken niki majelis ilmu, majelis zikir dikatakan mawas ngoten, disuruh baca itu supados ketika majelis, habis majelis hati kita menjadi bersih. Nah, mulianya Islam tengriku. Nggih. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menjaga hati kita, terutama yang mau berangkat haji, berangkat umroh, Saduddin bersama rombongan. Mugi-mugi Allah bersihkan hatinya sehingga ketika kita pulang menjadi mabrur, doanya juga makbul, rezekinya juga masya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ngoten, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.